Swastiastu. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Iketut Maisel Jupriana, CGP Angkatan 3 dari SD Negeri 1 Semarang Purwokangin, Kabupaten Kelungkung. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada 4 pertanyaan yang akan menuntun saya dalam penyelesaian tugas modul 3.1 ini. Yang pertama, bagaimana saya mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini, khususnya di modul 3.1. Tentunya yang pertama, setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, materi-materi yang saya dapatkan, file-file materi yang saya dapatkan akan saya sharing bagi ke komunitas praktisi. Selain itu, saya juga akan berbincang-bincang dengan teman sejawat yang memiliki waktu untuk mempraktekkan bagaimana kemudian bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah awal yang saya ambil dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu tentunya saya melihat situasi yang saya hadapi, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika itu adalah dilema yang dikaitkan benar atau benar lawan benar. Contohnya, kita mengambil keputusan seperti ini benar, kemudian benar juga kalau kita mengambil keputusan yang lain. Kemudian kalau bujukan moral itu dapat diartikan benar lawan salah. Jadi ini sudah tentu, jika saya mengambil keputusan seperti ini benar, kemudian jika saya mengambil keputusan seperti itu tentu salah di mata hukum. Kemudian terkait itu kita akan memiliki 4 paradigma. Paradigma tersebut yaitu paradigma individu lawan masyarakat. Kemudian paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Yang terakhir, yang keempat, paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah itu, baru kita kaitkan dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Selain itu, langkah-langkah selanjutnya yaitu 9 langkah pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil bisa kita lalui dengan 9 langkah. Yang pertama itu cari nilai-nilai yang bertentangan dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu baru yang keempat, uji benar atau salahnya. Jadi dalam uji benar atau salahnya itu bisa melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama uji legal. Jadi di sana apakah kalau kita mengambil keputusan tersebut apakah bertentangan dengan hukum atau tidak. Kemudian uji regulasi. Jadi ini berkaitan dengan kode etik profesi. Kemudian uji intuisi. Jadi merasakan, ya, kita
kita merasakan jika kita berada dalam situasi tersebut. Uji publikasi. Jadi, bagaimana jika keputusan kita dipublikasikan ke media? Kemudian uji panutan atau idola. Kita bisa menanyakan atau kita bisa mencari referensi kepada panutan kita atau idola kita. Yang kelima itu pengujian benar lawan benar. Jadi di sini kita berpatokan kepada 4 paradigma yang saya sebutkan tadi, yaitu paradigma individu melawan masyarakat, paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan, kemudian paradigma keadilan lawan kesetiaan, yang keempat paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Setelah itu, ya langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang ke-6, melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi di sini ada 3, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Tentu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, jadi keputusan kita yang kita ambil itu bagaimana hasil akhirnya. Kemudian kalau berbasis peraturan, tentu kita berpatokan kepada peraturan. Kalau berpikir berbasis rasa peduli, kita tentu menggunakan hati nurani kita dalam mengambil keputusan. Langkah selanjutnya itu langkah yang ke-7, investigasi opsi trilema. Jadi di sini mungkinkah ada keputusan yang lain yang lebih kreatif dari keputusan yang kita ambil sebelumnya. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya itu buat keputusan. Jadi ambil keputusan yang sudah kita lakukan di proses tahap-tahap sebelumnya, ambil keputusannya. Langkah selanjutnya, lihat keputusan yang kita ambil, kemudian refleksikan. Begitu langkah-langkah pengujian keputusan yang kita ambil. Kemudian pertanyaan pemantik yang keempat, yang terakhir itu, siapa yang akan mendampingi saya dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Tentunya yang pertama saya akan mengajak teman sejawat berasal dari komunitas praktisi untuk bersama-sama mempraktekkan atau melakukan tahap-tahap pengambilan keputusan yang saya dapatkan di program Guru Penggerak. Kemudian setelah itu berkoordinasi lagi seperti awal, yaitu berkoordinasi lagi ke kepala sekolah. Demikian penjelasan saya dalam pembuatan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Salam Guru Penggerak.